Pada bab ke-22 Imam Al-Bukhari membuat bab wa kana arshuhu 'alal ma', kemudian wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Mujahid, wa qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas tabi'in, ketika menafsirkan istawa. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas, jelas. Berarti istawa 'alal arsy artinya di atas arsy. Ini akidah Ahlussunnah, akidahnya Ahlul Hadis, akidah Imam Bukhari membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Saya di sini tidak akan menggugat referensi atau rujukan-rujukan kitab penceramah. Karena dalil-dalilnya sudah sahih. Memang betul di Sahih Bukhari itu Mujahid mengatakan istawa maknanya adalah alal arsy, begitu. Namun saya hanya akan memberi gugatan dan catatan merah atau rapot tidak lulus pada aspek ilmu alat, pemahaman hadis, dan bangunan konsep epistemik yang tidak komprehensif dan tidak argumentatif, gitu. Pertama, rupanya penceramah ini atau Ustadz Cak Firanda ini belum bisa membedakan antara makna dan terjemah bahasa. Qauluhu babu wa kana arshuhu 'alal ma' wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Mujahid istawa ala. Betul itu, tidak salah. Namun salahnya di sini. Cak Firanda mengatakan bahwasanya Mujahid menafsirkan kata-kata istawa yang fi'il madhi itu dimaknai dengan ala. Namun ketika menterjemah itu terjemahnya di atas, gitu. Terjemahnya di atas. Nah, tolong perhatikan antara terjemah dan makna. Makna dan terjemah itu beda. Coba ini kami akan tampilkan dari kamus Al-Munjid fil Lughah wal A'lam, ya. Makna itu adalah dari madi ana yakni anyan wa inayatan bima qalahu kada aradahu wa qasadahu. Al makna jam'u ma'anin, jamaknya ma'anin. Apakah makna itu? Makna itu adalah maknal kalimat madluluha. Kalau makna kalimat berarti madlulnya, maksudnya, gitu. Sedangkan kalau tarjamatun itu dari kata-kata tarjama yutarjimu tarjamatan, tarjamal kalama. Artinya tarjamal kalama fassarahu bilisanin akhara. Saya ulangi lagi, bilisanin akhara. Fassarahu bilisanin akhara. Kalau terjemah itu adalah mengalih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya dari bahasa Arab ke Indonesia. Dari bahasa Arab ke Indonesia. Tapi kalau Arab ke Arab, contohnya nih ya. Contohnya istawa, katanya Mujahid, maknanya adalah ala. Nah, ini sudah enggak salah ini. Fi'il madhi, istawa fi'il madhi, kemudian dimaknai dengan ala. Ala di sini juga fi'il madhi. Jadi antara tafsir dengan mufassarnya itu sama. Nah, namun dalam kajian ini Cak Firanda bermaksud istawa dengan ala, terjemahnya itu di atas. Ini rancau dan lucu polwes, sangat lucu gitu loh. Kok bisa fi'il madhi diterjemah di atas? Jadi ini Jaka Sembung naik becak gitu loh, gak nyambung, Cak. Tidak bisa fi'il madhi diterjemah dengan kata di atas. Nah, mestinya bagaimana? Mestinya kalau istawa maknanya adalah ala, itu kalau di dalam kamus artinya atau terjemahnya adalah maha tinggi atau tinggi, luhur, seperti itu. Bukan harful jar, bukan ala harful jar di sini. Coba ini saya sudah menampilkan kurang lebih ada 8 kamus, ada Tajul Arus min Jawahiril Qamus, Lisanul Arabi, Al-Qamus Al-Muhit, kemudian Al-Munawwir,
kemudian Al-Asri, Al-Munjid fil Lughah wal A'lam, itu maknanya ala, ya. Maknanya ala satu irtafa'a. Terjemahnya apa? Tinggi. Ala wa ala karena maknanya karena alian, artinya juga tinggi atau luhur. Ala wa ala fil makarim maknanya syarufa. Terjemahnya apa? Mulia, gitu. Itu beda lo ya, terjemah dengan makna lo ya. Ini banyak yang terjebak dengan urusan istilah yang enggak tepat itu. Ala bil amri ay istaqalla bihi. Ala kirnahu faqohu. Nah, jadi semua ala di sini dimaknai dengan makna kata kerja, dan terjemahnya itu juga kata kerja. Kata kerja semua ini, yaitu irtafa'a, syarufa, faqohu, istaqalla gitu. Tidak ada yang bahwasanya ala bimakna ala harfu jarri, tidak ada. Bisa dicek ya, seperti itu. Kesimpulannya di sini adalah si penceramah atau dalam hal ini Ustadz Cak Firanda ini mengalih bahasa kata ala dengan kata di atas yang berarti harfu jar. Keterangan ini tidak dijumpai di kamus itu. Bisa dicek itu, bisa dicek. Itu tidak dijumpai di seluruh kamus, tidak ada gitu. Nah, dengan demikian ini dalam hal ini sudah fatal begitu. Dalam kaidah bahasanya sudah fatal. Ini yang paling sederhana gitu. Karena nanti akan menimbulkan konsekuensi pemahaman yang berbeda. Kemudian yang berikutnya dalam kajian hadisnya ya, dalam kajian hadisnya. Dalam hal ini dia mengatasnamakan Imam Bukhari mengatakan bahwa Allah itu di atas. Allah itu di atas. Dalilnya apa? Imam Mujahid itu mengatakan ala. Padahal tadi sudah salah itu cara memaknai menerjemahkan ala itu. Nah, dalam hal ini ulama-ulama ahli sunnah yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak mengatakan Allah di atas. Tidak mengatakan itu, tetapi memaknai, menafsirkan dengan istawa itu ditafsirkan dengan ala, yang berarti dalam bahasa Indonesia bahasa maha tinggi. Jadi tidak ada sama sekali ulama bahasa Arab memaknai atau menafsirkan kata istawa fi'il madhi lalu ditafsirkan dengan ala yang maknanya di atas. Itu tidak ada gitu loh. Kenapa kok demikian? Karena nanti akan menimbulkan konsekuensi teologis yang berbahaya ketika dikatakan Allah di atas. Karena akan menimbulkan pemahaman Allah di atas arsy. Nah, arsy itu makhluk. Bagaimana logikanya? Allah itu yang maha besar menempati makhluknya. Nah, yang berikutnya, Cak Firanda dan kelompoknya jika ingin tetap bersikukuh istawa itu maknanya ala lalu diterjemahkan dengan kata-kata di atas. Ini salah besar dan fatal kuadrat. Salah besar dan fatal kuadrat. Bagaimana kok bisanya fi'il madhi ditafsirkan dengan atau dimaknai dengan kata keterangan tempat. Kalau belajar tafsir itu fi'il madhi ya ditafsirkan fi'il madhi. Hadis juga fi'il madhi ya ditafsirkan dengan fi'il madhi. Ini fi'il madhi ditafsirkan dengan ala yang harfu jarrin. Kan enggak nyambung, Cak. Gitu loh ya. Jadi jaga sembung naik beca ini, enggak sambung, Cak, gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau memang sedemikian berarti Cak Firanda dan kelompoknya ini masuk kelompok antromorfis, kelompok mujassimah yang memani istawa dengan istaqarra. Karena ini mujassimah aja masih lumayan benar gitu ya, memaknai istawa dengan istaqarra. Istaqarra itu artinya bersemayam, bertempat tinggal. Nah, ini menyamakan Allah dengan benda gitu loh. Ini sama dengan itu berarti menetapkan tempat bagi Allah di atas gitu. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat menyatakan bahwasanya ulama hadis bersepakat bahwa yang dimaksud arsy itu adalah makhluk. Maka dari itu ulama hadis tidak ada yang memaknai istawa itu maknanya di atas, tidak ada. Tapi istawa terjemahnya maknanya itu ya ala fi'il madhi seperti sebagaimana Imam Mujahid itu. Kemudian yang berikutnya, Mu'tazilah mengatakan bahwa maknanya istawa adalah istaula. Mu'tazilah pun masih benar bahasa Arabnya gitu loh ya. Istawa dimaknai istaula, sama-sama fi'il madhi.
Cuma terjemahnya istaula itu menguasai, wa ghalaba dan menang, seperti itu. Kemudian mujassimah memaknai istaqarra. Ya, memaknai istawa itu istaqarra. Yang berikutnya, kedua kelompok teologi ini menurut Ibnu Battal itu fatal semua. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu dan Mujassimah itu dalam hal ini sudah menyalahi kaidah. Kaidah apa? Kaidah Al-Qur'an. Contoh ya. Contoh ini misalnya, Mu'tazilah mengatakan Allah itu istaula, menguasai. Padahal Allah itu sudah maha kuasa itu selama-lamanya, dan tidak hanya menguasai arasy kepada seluruh makhluk ciptaannya, itu menguasai. Seperti itu. Dan kemudian ucapan Mujassimah pun juga batal. Kenapa? Menetapkan Allah bersemayam di tempat, menetap di suatu tempat, itu fatal. Kenapa? Dengan demikian akan menetapkan konsekuensi masuk tempat. Allah memasuki tempat, lalu terbatas di suatu tempat dan terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau dimaknai istiqrar atau istaqarra itu, gitu loh. Dan ini mustahil bagi Allah, katanya Ibnu Battal. Lalu bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar itu adalah, yaitu kita ngaji yang benar, ngikutin ulama ahlu sunnah dari kalangan ahli hadis, kalangan ahli tafsir, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka itu katanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memaknai istawa dengan ala, yaitu fi'il madhi, seperti itu. Tapi dalam hal ini Cak Firanda salah buka kamus. Ala yang fi'il madhi dalam bahasa Indonesia terjemahnya maha tinggi atau maha luhur, itu diterjemah di atas, begitu loh. Diterjemah di atas, yang ini dikira harfu jarrin, padahal ya bukan. Nah, berarti Cak Firanda memahami Allah di atas artinya ada di suatu tempat. Dan ini namanya mujassimah, yaitu kelompok antromorfis, seperti itu. Nah, Imam Al-Baihaqi, ini sikap yang kedua dalam hal ini. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih, yaitu pakai cara tafwid. Ini yang kedua. Kalau yang pertama itu mentakwil, yaitu istawa ditakwil dengan ala, yaitu maha luhur, maha tinggi. Yang kedua tafwid. Tafwid itu adalah memasrahkan maknanya kepada Allah, yaitu tafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu, yaitu membacanya itu sudah menafsirkan namanya, tidak perlu mencari-cari maknanya. Nah, di sini Cak Firanda juga kepleset, dan kelompoknya itu kepleset. Ngapain cari-cari maknanya? Cari-cari pun ternyata juga keliru dia, gitu loh. Keliru dalam memahami dan menerjemah, gitu loh. Seperti itu. Kesimpulannya bagaimana? Bila mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas, ada di atas aras, ini namanya adalah keyakinan mujassimah atau tajsim, itu antromorfis, seperti itu. Bila menafsirkan istawa dengan ala, lalu diterjemah dengan kata-kata di atas, ini fatal dan batal double ini. Fatal dan double kuadrat, seperti itu. Kenapa? Dari sisi pemahaman salah, merah rapot bahasa Arabnya, karena kata kerja diterjemah dengan kata keterangan tempat, yaitu di atas, yang akan menimbulkan konsekuensi pemahaman akidah yang salah juga. Dan ini tidak sesuai. Karena apa? Karena menyamakan Allah dengan makhluk, seperti itu. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un, sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada yang menyamai Allah siapapun, seperti itu. Seperti Cak Firanda dan orang-orang yang berhaluan sama dengan beliau, berarti adalah kelompok neo mujassimah atau antromorfis milenial. Jadi kenapa? Menyamakan, menempatkan Allah di suatu tempat, gitu loh ya. Memaknai kata-kata ala dengan di atas, itu salah secara kebahasaan dan salah secara teologi, seperti itu. Jadi makna dan tafsirnya istawa itu dengan ala, yang terjemahnya maha luhur, bukan di atas. Sedemikian wallahu a'lam.